gereja-gereja kebanyakan sekarang hanya berbicara uang, 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 dan uang. Bagaimana untuk menambah-nambahi fasilitas. Bagaimana supaya hebat dilihat oleh dunia. Tapi tanpa disadari, mereka telah mengabaikan domba-domba. Jemaat pun diperintahkan harus memberikan 2 juta satu per kakak. Sementara saat itu ya keadaan di Batam sana itu lagi down ya. Gimana itu Bu? Katanya jangan berikan. Saya bilang jangan berikan. Tanpa saudara sadari, berkat yang saudara berikan kepada seseorang yang hidupnya telah berkelimpahan itu akan menjadi menara Babel baginya. Yang akan membuatnya ya semakin diperbudak oleh mamon harta. Mana sorgawi? Penggembalaan adalah tempat di mana gembala berkumpul bersama domba-dombanya, di mana gembala memelihara para domba tersebut ya. Jadi gembala memelihara. Jadi bukan hanya berkhotbah di altar tiap waktu peribadatan saja, tetapi pelihara domba-dombamu. Lihat apakah dombamu sedang sakit, apakah sedang kehausan. Sakit itu secara roh yang paling besar ya. Nah, selidiki karakternya. Apakah dia sudah pelaku firman atau tidak? Ini yang kebanyakan gereja-gereja hanya memikirkan fasilitas daripada kualitas jemaat. Yang penting buka sana, buka sini, ya kan? Ya. Nah, membuat tempat peribadatan besar-besaran. Apakah cukup dengan jemaat itu datang ke rumah-rumah ibadat yang saudara dirikan? Apakah itu cukup untuk membangun iman mereka? Apakah itu cukup untuk membentuk karakter mereka? No, tidak. Tetapi nyatakanlah mulut yang penuh kuasa ini memberikan kebenaran. Jangan pula supaya gerejamu penuh ya kan. Teguran pun gak disampaikan. Sudah dilihat datang beribadah, bajunya you can see, roknya pendek, tetap tidak ditegur. Karena nanti kalau ditegur persepuluhannya gak jalan, persembahannya gak jalan. Dia kan orang yang suka berkorban. Ya keren memang ya kan. Saya bukan mengejek, tapi ini kebenaran. Ya. Banyak gembala-gembala yang tidak berani menegur para domba atau jemaat-jemaat yang melakukan kesalahan. Hanya karena apa? Ini nih, makanya jangan suka buat ini nih. Ya, nih semua hati-hati nih. Ya, nih suka bikin sarangeo-sarangeo seperti ini, bertobat saudara. Ya. Hebatnya lagi kemarin saya diundang pembicara ya di satu ministry. Pas foto terakhir ya sarangeo katanya. Walah, katanya orang yang kenal Tuhan tidak tahu simbol-simbol yang harus dijauhkan. Saya berfotonya gini aja ya kan. Nah, ini apa? Simbol daripada mamon. Jadi jangan sarangeo-sarangeo ya. Jangan ditipu dengan kalimat-kalimat yang dibalik semua ini ya. Kalau saudara mau tahu tentang simbol-simbol, buka di internet banyak ya. Nih, coba lihat jarimu dengan membuat seperti ini. Ini lambang apa ini? Tahu ya kan? Itu lambang apa? Jangan pula saya di screenshot buat itu nanti ya. Karena banyak orang yang buka celah ya. Oh, ini Ibu Heni sudah bikin lambang seperti ini ya. Nah, jadi itu lambang mamon. Ya. Jadi sudah banyak tadi gembala-gembala yang tidak berani menegur jemaatnya hanya untuk ini. Untuk sarangeo ini tadi, cinta akan uang ya kan. Nah, ini lambang mamon, hati-hati ya. Jangan buat seperti itu. Kalau saudara anak-anak Tuhan tahu simbol-simbol yang harus saudara bisa buat atau tidak ya. Nah, jadi ini banyak terjadi di gereja-gereja. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang ibu di Jakarta. Nah, dan ibu ini anaknya gembala di satu gereja besar yang cukup terkenal ya, mau di YouTube mau di mana-mana terkenal. Jadi dia pernah bilang sama anaknya ini, karena dia salah satu gembala di sana, kenapa sih kalau di sana nggak ada khotbahnya seperti ini nih yang disampaikan Ibu Heni ini, keras-keras segala macam, membongkar semua akhir zaman ya.
Apa yang disampaikan? Ma, kalau kita buat seperti itu, kan ada jemaat yang baru. Nanti kan mereka langsung takut. Nggak datang lagi. Jadi takut nggak datang. Dengan kata lain, takut ini persembahan uang ini ya kan. Memang mamon ini luar biasa mengatur hidup manusia. Bahkan gereja-gereja pun diatur olehnya. Ya kan. Nah, kalau gembala yang benar tidak akan mementingkan diri sendiri, tidak akan mementingkan uang. Tetapi apa yang ada di dalam hatinya? Bagaimana supaya domba-domba ini benar-benar memperoleh rumput yang hijau, air yang tenang, supaya domba-domba ini sehat, supaya jemaat-jemaat Tuhan itu teguh, kokoh imannya, ya. Jadi gereja itu bukan tempat sebagai saluran untuk uang. Dengan banyaknya jemaat, banyaknya persembahan, banyaknya korban-korban. No, bukan itu tujuannya. Tetapi tujuan dari pelayanan itu, tujuan dari penggembalaan itu ialah bagaimana supaya domba-domba itu bisa berlindung, bisa berteduh, bisa memperoleh makanan yang menyehatkan, ya, yang memberikan mereka kehidupan. Itu arti daripada penggembalaan. Tetapi percayalah hai para gembala, engkau pun akan Tuhan cukupkan, Tuhan berkati, bahkan melalui domba-dombamu, tanpa engkau mengharapkan domba-dombamu. Ya, itu nyata. Karena Tuhan pun mengasihi dan berdaulat atas gembala-gembala yang dipercayainya. Jadi hati-hati. Jangan senang di saat jemaat yang kau bawa ke dalam gerejamu oleh karena megahnya gedung gerejamu, ya, yang dibuat seperti panggung, ya. Nah, sehingga orang banyak berdatangan ke sana. Jangan senang karena itu. Karena semakin banyak jiwa-jiwa yang datang ke gerejamu, semakin besar pertanggungjawabanmu atas domba-domba itu di hadapan Tuhan, ya. Mempertanggungjawabkan satu jiwa saja itu sudah sangat besar. Apalagi ratusan jemaat, ribuan jemaat, ya. Nah, ini saudara karena nggak sama-sama dengan saya ini di sini. Coba saudara sama-sama dengan saya di sini, habis semua itu, ya, dibongkar semua, ya. Nah, apalagi kalau kita sempat beribadah saudara dengan pakaian yang tidak layak, habis itu dibakbas itu nanti di sini. Dibakbas bahasanya, ya. Nah, karena marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan penghormatan. Jadi jangan dipakai kalimat, Bu, ibadah itu kan bukan berbicara pakaian, berbicara hati. Benar, berbicara hati. Tetapi ibadah juga berbicara penghormatan. Jangan pula saudara menjadi batu sandungan. Mohon maaf, ya, bajunya sudah you can see, angkat tangan kepada Tuhan, ya. Udah gitu tidak dicukur lagi, ya kan. Gimana orang lain gak tersandung? Karena kita belum bisa menjamin mata orang lain atau iman orang lain, apakah dia sudah tahan dengan pencobaan, ya. Di saat saudara pakai rok mini, ya, itu salutnya saya lihat laki-laki di dalam berpakaian, laki-laki hebat loh. Perempuan ini memang memang kaum Hawa ini, ya kan. Tolonglah, ya, jangan ulanglah kesalahan daripada si Hawa yang pertama sekali yang membujuk si Adam, ya. Jadi tolong bagi kaum Hawa, berpakaianlah yang sopan, berpakaianlah yang hormat, ya. Datang kepada Tuhan. Laki-laki lihat, kalau mereka datang ke gereja, baju mereka pasti rapi nih, ya. Datang perempuan-perempuan ini datang ke gereja, saya bilang pakaiannya nggak rapi. Kenapa? Banyak yang kurang bahan, di atas lutut lah, yang you can see lah, yang transparan lah, ya. Kurang bahan itu namanya, jadi kurang sopan, ya. Coba laki-laki pakai kemeja, ada yang bulus dalam, ada yang bulus luar, tapi rapi kan. Nah, mereka nggak akan pakai baju yang mereka pakai di rumah, yang untuk hari-harinya, untuk ke gereja, enggak loh, ya. Jadi ini untuk laki-laki, ya. Jadi perempuan
Jadikan para imam itu sebagai teladanmu. Ya. Nah, kalau mereka berpakaian yang rapi, saudara juga sebagai istri dan anak-anaknya, pakailah pakaian yang rapi sopan, ya kan? Nah, kita kan nggak tahu, ya. Kalau satu contoh, ya, kita kepenuhan kuasa ilahi, kita tumbang seperti itu, ya nggak tahu juga, ya. Kita rok mini, gimana coba, ya? Herannya, ini masukan yang keren ini dari Pak Adil Ahazia ini. Jumpa Jokowi aja pakai pakaian kemas katanya, pakai pakaian rapi. Jangankan jumpa Pak Jokowi, Pak, ya. Mau ketemu dengan pendetanya saja, kadang ya kalau ada acara entah dia mau menikah gitu, rapinya. Ya. Tapi kalau beribadah ininya, mau jumpa kepala desa. Ya inilah dulu bagian yang terkecil ya. Jumpa kepala desa aja ke kantor pasti rapi kan? Apa iya saudara berpakaian seperti ke gereja? Jumpa kepala desa atau bupati atau gubernur, enggak kan? Ya. Nah, kenapa ke gereja ini jadi ajang fashion show? Ya, di gereja nggak ada catwalk. Fashion show itu bukan bagian daripada kita. Ya. Seorang wanita dikatakan berpakaianlah selayaknya seorang wanita. Ya. Bahkan yang pakai celana nih hati-hati, itu kan pakaian laki-laki. Ada firmannya loh itu. Nanti mungkin minggu depan saya buka dulu, saya lupa di mana ayatnya. Seorang wanita haruslah berpakaian selayaknya seorang wanita, ya. Dan janganlah engkau memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuhmu. Jadi jangan pakai baju-baju ketat, ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan karena saya sudah pelaku. Saya tidak mau menjadi pendusta atau pembohong di hadapan Tuhan, ya. Saudara mau datang ke sini pakaian saya sopan terus, ya. Karena di rumah pun selalu berpakaian yang sopan, ya. Paling ada yang robek-robek pakaian ke ladang memang. Ya. Itu pun sudah diprotes sama orang sini, Bu, tolonglah ya bajunya itu, Bu, ya, walaupun di punggung, ya kan. Nah, karena sayang saja, karena ke ladang saya pikir, ya. Nah, jadi berpakaian yang rapi ya kalau datang kepada Tuhan, ya. Janganlah ke dalam kepada pimpinan manusia, ya, yang yang akan binasa itu. Ya, kita bisa rapi, masa kepada Tuhan kita nggak bisa rapi, ya. Jadi mata ini pun kan ngelihatnya ngeri gitu, ya. Nah, saya pernah sampai screenshot itu adik saya buat status di FB, ya. Nah, pas WL-nya itu pakai baju you can see. Jadi pas angkat tangan seperti saya screenshot. Walah, ini parah banget. Pakai baju ketat, celana ketat lagi, ya. Coba, indah banget kan? Kalau yang WL sama singer ini, ya. Coba nih siapa nih yang WL sama singer, ya, yang dipakai di dalam gereja. Coba pakai rok panjang-panjang, ya. Nah, pakai baju yang sopan. Keren banget, seperti malaikat itu saudara itu, ya. Sopan banget, enak banget ngelihatnya. Tapi coba singernya pakai balero yang apa, baju-baju karet gitu, ya kan, kulit. Ini saya pernah lihat ini di gereja besar ini di Bandung, ya. Pakai celana karet, pakai sepatu bot. Nah, pakai bulu mata palsu, rambut dikriwil-kriwil. Aduh, ini saya seperti datang ke kondangan ini, saya bilang ke pentas seni ini. Udah gitu layar di belakang hitam lagi, ya kan. Walah, coba layar di belakangnya putih seperti ini, keren kan? Walaupun ini hanya sebatas papan, tapi keren kan? Bersih kelihatan, enak kelihatan, ya. Tapi herannya gereja-gereja kok suka banget ya dengan nuansa hitam-hitam, ya. Bukan karena saya pecinta putih saya katakan demikian, ya. Tapi dari enaknya memandang lah dulu, ya. Habis gimana? Gereja juga katanya sekarang harus ada action, ya. Bahkan kalau WL-nya kurang action, gembalanya ngajarin itu tadi kamu kurang action. Melayani itu bukan berbicara action. Melayani itu berbicara pengurapan, ya. Jadi seorang yang menjadi percaya akan menjadi worship leader, dia harus mengimpartasikan roh yang benar-benar kudus, bukan action. Sehingga impartasi yang disalurkan apa? Banyak orang nanti bernyanyi sudah kedagingan. Banyak orang yang berbahasa roh sudah bahasa roh yang tidak memiliki makna. Udah fasih lidah, gak bahasa roh saya sebutkan itu, tapi bahasa yang fasih lidah.
Artinya pelafalan yang tidak memiliki makna. Hati-hati dengan bahasa roh saudara, ya. Jangan sampai bahasa yang keluar dari mulutmu hanya karena orang sudah katakan bahasa itu, saudara pun katakan. Oh, itu namanya melelahkan mulut saudara, melelahkan lidah saudara saja itu. Karena tidak akan memiliki arti, tidak akan memiliki makna, ya. Nah, jadi kalau saudara dipercayakan sebagai WL atau singer yang sudah mendengarkan ini, saya sampaikan bertobat saudara dalam berpakaian. Kalaupun saudaramu di kiri kanan memakai rok pendek, ya, atau celana jeans, ya sudah, biarkan saja mereka. Kalau kamu dikeluarkan hanya karena itu, ya biarkan saja, ya. Nah, berpakaianlah selayaknya seorang wanita, ya. Dan janganlah memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuhmu. Nah, coba, firman itu sudah begitu lama, tetapi sekarang muncul karena di saat firman itu ada, ya, di saat firman itu disampaikan, coba kita lihat pakaian-pakaian orang Israel, ya, tertutup itu semua. Tetapi itu tepatnya memang kepada orang-orang di akhir zaman, ya. Sudah diperingatkan sebelumnya, janganlah engkau memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuhmu. Henry Situmorang sebelum bertobat seperti itulah hidupnya, ya. Pakaiannya nggak pernah waras, kurang bahan selalu. Apalagi saya dulu orangnya di fashion, ya. Nah, jadi suka-sukanya bikin model. Tapi puji Tuhan, Tuhan begitu baik menyadarkan saya sebelum saya berakhir dari dunia ini, saya diingatkan, ya. Sungguh luar biasa. Oleh karena itulah saya berdiri di sini, saya berjuang, ya. Karena gak ada yang bisa kubalas, ya, yang bisa kulakukan untuk membalasnya, ya. Karena kasih anugerah yang sangat besar dalam hidup saya di saat saya bisa mengenal pribadinya, bisa melayani dia selama saya ada di dalam bumi ini. Coba kalau saya mati nggak tahu kebenaran, aduh, kemana saya dibawa? Nanti sesi berikutnya saya akan saksikan sorga neraka yang Tuhan telah tunjukkan, ya. Sebelumnya pernah sih saya sisip-sisipkan sedikit, tapi nanti ada satu sesi khusus yang saya akan beritahukan. Waktu Tuhan membawa saya, diperlihatkan bagaimana indahnya sorga, bagaimana ngerinya neraka, ya. Dan setelah melihat itu, itulah membuat saya sungguh-sungguh sampai detik ini, ya. Jadi saya berdiri juga di dalam kerelaan. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Kembali lagi saya ingatkan, hai para Hawa, kaum Hawa, tolong ya berpakaian sopan. Oke. Jadi tadi tempat penggembalaan itu tempat bagi domba-domba untuk berlindung dan juga untuk memperoleh kedamaian dan mendapatkan makanan yang layak untuk memberikan kehidupan. Itulah tempat penggembalaan. Itulah sesungguhnya gereja itu. Ya. Jadi saya mohon bagi orang-orang yang Tuhan percayakan sebagai penanggung jawab, ya, sebagai imam, sebagai gembala, tolong lakukan hal ini, ya. Nah, kita lanjut. Bagaimanakah gembala yang menuntun dombanya tanpa tujuan yang benar, yang menggembalakan domba namun mengharapkan susu dari domba tersebut? Wow, ya. Kita buka dari Yehezkiel pasal ke-34, ya. Saudara mohon bersabar karena ini sepertinya sesi yang sangat panjang, ya. Jangan main game, saudara tahan 1, 2, 3 jam, 4 jam, ya. Main handphone, buka TikTok, buka Instagram, saudara tahan, ya. Tapi mendengarkan kebenaran, wah, ya, tetap stay dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Oh, ini berhala di akhir zaman sangat menguasai anak-anak Tuhan ini, ya. Tapi ya kita yang merasa anak-anak Elohim, jangan kita dikuasai oleh berhala itu. Berhala akhir zaman apa? Gadget, handphone. Oke. Kita akan membaca Yehezkiel pasal yang ke-34. Ya, ngeri ini ayatnya, ya. Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Siapa ini gembala-gembala yang jahat ini, ya? Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Elohim. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih.
Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ini tadi yang saya katakan itu ya. Di saat domba itu merasa tawar hati atau ada perselisihan antara pendeta atau gembala dengan jemaatnya, ya, sehingga domba ini pun pergi atau keluar, apa yang dilakukan kebanyakan para gembala? Menginjak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Bagaimana cara mereka menginjak-injak ya? Halau para jemaat yang lain, omongin tentang dia, ya, fitnah, hujat, ya, cela, diburuk-burukkan, ya. Nah, itu bahkan sampai di altar ya. Ini pernah saya saksikan di dalam satu gereja yang pernah di mana saya pernah beribadah lah. Karena saya tidak katakan penggembalaan karena saya hanya simpatisan di sana ya. Nah, sering sekali Bapak ini di saat berkhotbah membawakan nama jemaat yang pernah beribadah di sana dan keluar, ya. Dan waktu menyampaikan dia dari altar, jemaat ini pun diburuk-burukkan. Di situ saya nggak damai sejahtera, ya. Bahkan saya pernah memberikan teguran ya, Pak, nggak usah lah disebut-sebut nama jemaat yang pernah keluar. Kita kan nggak tahu, siapa tahu dia kembali lagi, ya. Nah, ini yang disebut tadi, ya. Kalau mereka tidak membawa domba yang terhilang, tidak mencari domba yang terhilang, melainkan mereka menginjak-injak, ya. Gembala itu menginjak-injak mereka yang terhilang dan tersesat dengan kekerasan dan kekejaman. Jadi kalau engkau hanya mengata-ngatai atau menceritakan atau memburuk-burukkan jemaatmu yang pernah keluar dari penggembalaanmu, ingatlah, engkau dikatakan sebagai gembala yang menginjak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman, ya. Nah, di sini juga tadi dikatakan ya, kalau celakalah gembala-gembala Israel. Gembala-gembala Israel artinya adalah orang-orang yang dipercayakan menggembalakan domba-dombanya Tuhan yang untuk memperoleh kebenaran, ya. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Apakah ada seorang gembala yang menggembalakan dirinya sendiri? Banyak sekali, ya, sangat banyak ya. Bahkan herannya seperti hipnoterapi yang diberikan kepada jemaat, ya. Di saat nanti mau persembahan, berikan. Tuhan berfirman, katanya ini dari depan. Ini pernah saya lihat. Kenapa saya saksikan? Karena pernah saya mendengar, pernah saya melihat ya. Saat mau persembahan, si gembala berbicara. Tuhan berfirman kepadaku, berikan, katanya, ya kan, berikan segala apa yang kamu miliki. Apapun saat ini yang kamu miliki, berikan, katanya, ya. Di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Oh, jemaat takut, sampai kalung di leher pun buka, ya kan. Dan gembala pun petentengan di dalam satu pertemuan menunjukkan emas ini kepada gembala-gembala yang lain. Ini nih dari jemaatku, ya. Herannya saya, banyak juga, ya, para domba-domba ini yang memberikan lebih dari apa yang dia mampu, ya, yang akhirnya jadi batu sandungan di tengah-tengah keluarga. Saya pernah mendapat cerita dari seorang ibu. Dia curhat tentang iparnya. Bu, ibu kan di gereja karismatik katanya. Saat itu saya beribadah di sana. Nah, terus kenapa, Bu? Ibu kenal nggak dengan gembala yang di gereja si A? Kenapa rupanya dengan dia? Saya sudah tahu karena ini sudah sering saya dengar. Kalau gembala yang satu ini, semua jemaatnya memberikan lebih dari apa yang dia yang mereka punya, gitu, ya. Kenapa rupanya, Bu? Kompaknya ibu sama dia? Saya bilang enggak. Ya, karena kami tidak kompak. Karena saya pun sampai detik ini selalu dihujat sama dia. Nah, kenapa rupanya?
ada iparku. Suaminya cuma tukang beca. Mereka petani. Saya sudah lihat kehidupannya iparku ini. Jadi si kawan yang bercerita ini, jadi teman saya, bahkan sebelum saya bertobat kami sudah kompak, langganan saya dulu jahitkan baju, ya. Nah, jadi kenapa? Istrinya gereja di sana. Terus masakan tiap hari, dia harus berkewajiban membawa 10 bungkus nasi untuk bekal orang-orang yang tinggal di gereja itu. Coba, suaminya pun hanya mendapatkan paling 50.000, 100.000 satu hari. Nah, mereka punya anak-anak, punya tanggung jawab. Ya. Nah, tapi harus memberikan. Dan kata edaknya kalau bahasa Batak ya, kata edakku ini, ya kita harus memberikan. Bahkan di dalam kekurangan kita harus memberi. Tapi nggak segitunya kali ya. Karena apakah kita harus mengabaikan hubungan kita antara suami istri dan keluarga dan anak-anak hanya untuk ini? Ya, hati-hati. Ya, jadi saudara pun di saat memberkati, lihat, jangan saudara memberikan semua sementara gembala saudara memberikan apa-apa pun tidak mau berkorban untuk jemaat. Karena kebanyakan para gembala di zaman ini hanya berani berbicara memberi, mengasihi, tetapi dia sendiri tidak pelaku. Jemaatnya sakit pun nanti, ya gimana? Ya, bahkan tidak 1-2 orang yang bercerita kepada saya bagaimana mereka sering minta tolong kepada gembalanya, tetapi kecewa. Aduh, saya di dalam hati seperti ini, miris. Ya, ada seorang ibu, dia mau melahirkan, dia perantauan ke satu daerah, dia tidak punya siapa-siapa. Saat itu belum ada BPJS. Jadi dia butuh uang operasi. Saat itu dia membutuhkan 4 juta lagi. Ya. Nah, dia datang kepada gembalanya. Gembalanya, mobilnya Alphard coy. Ya kan? Ada 5 kalau nggak salah. Ada Alphard, Pajero Sport, Avanza, ada bus gereja. Nah, itulah dulu yang saya tahu. Ini saya lihat ya. Ini yang saya lihat. Nah, dia hanya butuh 4 juta dan mau melahirkan. Sementara dia dipakai pelayanan di dalam gereja itu. Namun apa? Dia pun ditolak. Ya. Belum lagi di masa COVID kemarin itu. Bahkan pengerja-pengerja pun ditilap. Ya. Parah ya. Jadi gereja-gereja kebanyakan sekarang hanya berbicara uang dan uang. Bagaimana untuk menambah-nambahi fasilitas. Bagaimana supaya hebat dilihat oleh dunia. Tapi tanpa disadari, mereka telah mengabaikan domba-domba. Beberapa tahun silam saya juga pernah mendengar ya. Ini terjadi persaingan ini antara gereja-gereja besar ya, yang sudah terpisah. Akhirnya yang terpisah ini membuka sesuatu untuk pengembangan wilayah mereka di satu wilayah ya. Namun jemaat pun diperintahkan harus memberikan 2 juta satu per kakak sementara saat itu ya. Nah, sementara saat itu keadaan di Batam sana itu lagi down ya. Gimana itu Bu? Katanya jangan berikan. Saya bilang jangan berikan. Karena apa? Bagaimana itu akan menjadi berkat tanpa saudara sadari, berkat yang saudara berikan kepada seseorang yang hidupnya telah berkelimpahan itu akan menjadi menara Babel baginya, yang akan membuatnya ya semakin diperbudak oleh mammon hartanya. Yang ada gembalanya sekali sebulan pergi ke Yerusalem bersama keluarga. Tetapi jemaat-jemaat bahkan dari yang memiliki ekonomi lemah pun harus diperas susunya dengan meminta 2 juta per kakak. Ya, apa ini? Ya. Nah, janji-janji iman, sikit-sikit janji iman, sikit-sikit janji iman, puji Tuhan ya. Semenjak Tuhan percayakan pelayanan ini, ya,
Dan saya tidak akan pernah bersaksi dusta kepada saudara. Nggak ada janji-janji iman. Ya, saudara, di saat saya butuh apa-apa, saya berdoa kepada Tuhan. Ini yang saya sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh bahkan mic ini ya nih. Kami butuh mic untuk live streaming. Kami butuh laptop untuk live streaming. Ya. Nah, itu semua doa. Ya. Nah, seperti itulah yang Tuhan kehendaki bagi seorang gembala, berjalan dengan iman, dengan hati yang tulus untuk menggembalakan domba-domba. Tetapi ini kebanyakan gembala-gembala ya, dikatakan di sini menggembalakan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Ya, persepuluhan pun harus dikuras yang sebenarnya bukan bagiannya. Apa iya? Persepuluhan bukan bagian dari gembala? Bukan. Ya, persepuluhan itu bukan bagian daripada imam. Tetapi itu bagian daripada Lewi, pengerja-pengerja. Tetapi ya, pengerja ini, kita melayani Tuhan itu harus dengan hati yang tulus, ikhlas. Guys, keren memang ya. Dan jemaat-jemaat pun, ya. Karena apa? Sudah mau, terdoktrin lah dengan penggembalaan itu, ya. Sehingga tanpa disadari lebih takut akan gembala dunia daripada gembala sorga, ya. Gembala yang sesungguhnya, Bapa yang di sorga, ya. Nah, jadi para pengerja-pengerja tidak dilayakkan apa yang menjadi bagian mereka. Baik itu worship leader, ya. Baik itu singer, pemain musik, ya. Layakkan mereka, hai para gembala. Sebab di Maliaki 2 nanti Tuhan hakimi saudara, ya. Para imam yang tidak mensejahterakan para Lewi, hukumnya sangat besar. Baca Maliaki 2. Jadi hati-hati nih. Bagi para imam yang memperkaya diri sendiri ya, yang menggembalakan diri sendiri, ya, yang membangun penggembalaan hanya untuk memperkaya diri, hanya untuk membangun kerajaan sendiri, bertobat. Sebab hukum Tuhan besar atas gembala-gembala yang demikian, ya. Nah, jadi hati-hati, ya. Jadi jemaat-jemaat juga kalau memberi, ya, jangan pula memberi hanya untuk saing-saingan, ya. Karena hebat juga kadang gembala dari altar ya, ini kita membutuhkan untuk ini ya, ibu ini berapa? Nah itu ditodong jemaat, saya bilang. Dulu pernah saya alami seperti itu, saya diem aja. Ya Ibu Heni mohon maaf Pak, saya gituin langsung. Ya. Kalau itu masih ditulis di kertas, masih bagus. Ini yang herannya saya, ibu yang satu, oh dari saya 500 katanya. Datang ibu yang satu, oh kok dia bisa, aku bisa, saing-saingan jadinya, ngutang jadinya, ya kan, ngutang, beneran ngutang, ya. Nah, orang dia tulis 1 juta, sementara dia pun janda yang tidak memiliki penghasilan lagi kecuali pemberian dari anaknya, ya. Aduh, jadi jangan berlomba-lomba juga untuk ini, salah. Berkat saudara itu tidak menjadi berkat yang membangun, ya. Berkat saudara itu hanya menjadi menara Babel yang akan berdiri, menjadikan keangkuhan, kesombongan bagi gembala yang memimpin penggembalaan, karena dilihatnya sudah hebat, ya kan, berlomba-lomba, ya, beli kamera sekian puluh juta, jemaat pun harus ditodong lagi, aduh, ya. Nah, apa yang ada pergunakan dulu, ya. Ini juga fasilitas kami sederhana, ya, ini yang ada ya ini dulu, ya kan. Nah, dan semua fasilitas ini tidak akan menghalangi kami untuk memberitakan kebenaran kepada saudara. Dan ini pun puji Tuhan ya, sudah dilengkapi dengan laptop, terima kasih ya. Sudah dilengkapi dengan mic, puji Tuhan. Ada kamera, puji Tuhan ya. Walaupun sederhana, nggak penting kualitas-kualitas, apa resolusinya katanya tinggi-tinggi, suaranya yang penting kedengaran, saya bilang, ya kan. Nah, karena bukan orangnya yang penting, ya kan. Nah, pemberitaannya untuk memenangkan kita semua, untuk membangkitkan iman kita, ya. Jadi bagi para gembala, janganlah mau hanya untuk menikmati susu dari bulunya juga dibuat pakaian ya, yang gemuk disembelih, tetapi tidak menggembalakan domba-domba itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Janji Tuhan murni loh. Gembala pun akan makan dari penggembalaannya. Tetapi seperti yang saya katakan, jangan pula
mengharapkan domba-domba itu, ya. Tetapi berharap penuh kepada Tuhan, ya. Terbukti pelayanan ini ya berdiri bagaimana mujizat Tuhan. Kami tidak punya domba-domba karena saya bukan gembala, saya jemaat, ya. Saya dombanya Tuhan yang Tuhan percayakan juga untuk menyampaikan kebenaran sebagai saksi lah, ini perempuan ya, sebagai saksi ya. Nah, kami tidak punya gereja untuk berdiri memiliki jemaat yang banyak supaya ada kantong persembahan, nggak ada. Ya, bahkan dulu waktu Tuhan percayakan membuka rumah doa, saya dilarang buat kantong persembahan. Ya, bahkan setiap hari Sabat anakku adakan perjamuan kasih, berikan mereka makan. Keren Tuhan ini, ya. Dan itu saya lakukan. Dan puji Tuhan sampai detik ini, Tuhan cukupkan, ya. Tuhan cukupkan. Tapi memang cukup ya. Karena kalaupun berlebihan siapa tahu jadi sombong, ya. Tetapi walaupun di dalam berkat yang cukup, kami pun dipercayakan untuk memberkati juga, ya. Nah, jadi kalaupun ada saluran-saluran berkat, kalau saudara katakan itu untuk fakir miskin, sepenuhnya ya, itu kami akan salurkan ke fakir miskin. Kalau ada saluran berkat saudara katakan itu untuk janda-janda, sepenuhnya itu kami akan salurkan kepada janda-janda. Bahkan kalau kami ada berkat, kami akan tambahin. Nah, seperti kemarin ya, ada berkat itu untuk 60 orang janda-janda dan fakir miskin ya. Nah, di sana juga ada budgetnya sekian. Nah, sesuai dengan yang kami hitung ya, kami membagikan sembako. Jadi, ini budgetnya kurang. Itu ya kami berdoa untuk menambah dan Tuhan cukupkan gitu ya. Karena hal kecil pun di hadapan Tuhan kita harus bertanggung jawab loh. Jadi berkat-berkat kalau saudara berikan, kalau memang untuk pelayanan ini kami pakai untuk pelayanan ini ya. Kalau saudara katakan itu untuk fakir miskin ya. Makanya kalau ada berkat itu kadang saya tanyakan ya, ini untuk apa? Nah, Bu, ini ada berkat untuk fakir miskin gitu kan, untuk yatim piatu atau apa. Nah, kalau dikatakan untuk pelayanan seperti itu ya. Oke, karena kita harus jujur di hadapan Tuhan ya. Nah, dan benar kan di saat kita berjalan bersama Tuhan ya, pelayanan kita akan Tuhan berkati. Karena motivasi kita dalam melayani itu apa? Ya, pembentukan karakter, membawa jiwa-jiwa supaya melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu tujuan saya berdiri untuk saudara. Bagaimana supaya saudara-saudara terkasih itu benar-benar memiliki persiapan untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan. Supaya Tuhan mendapati saudara dan saya tidak bercacat, tidak bernoda. Ya. Nah, jadi harus itu. Jadi saya tidak ada tujuan satu contoh, kita nanti buka di sana, buka di sini, enggak ada. Cukuplah pelayanan saya melalui sosial media ini, ya. Nah, tapi kami juga pergi kemana-mana ya untuk melayani. Dan bahkan saya lebih suka, lebih tertarik itu melayani langsung ke jiwa-jiwa, ya. Jujur itu yang saya pilih. Nah, dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan, waktu Tuhan percayakan buat KKR segala macam ya saya sudah melihat. Tetapi hati ini lebih puas di saat saya hanya bertemu satu orang dan satu orang ini saya layani, walau sehari pun saya layani ya, tetapi ada pelepasan, ada kelegaan. Itu kepuasan saya daripada ratusan orang yang saya layani, saya hanya sampaikan khotbah ya. Nah, karena kalau satu orang atau dua orang atau satu persekutuan kecil kita layani ada 20-30 orang ya, atau 10 orang, nah atau 5 orang pun, nah atau 3 orang pun ya, saya layani itu. Nah, di situ ada tanya jawab. Jadi mereka pun merasa puas gitu. Di gereja kita nggak pernah seperti ini loh Bu, gitu. Jadi mereka pun pertanyaan-pertanyaan di dalam hati itu dikeluarkan, ya. Karena di gereja kan nggak ada tanya jawab, ya. Nah, jadi itu enaknya kalau visi misi kita itu benar-benar untuk membawa jiwa kepada Tuhan, bukan untuk uangnya, ya. Karena gereja kebanyakan untuk uangnya. Nah, cukup sampaikan khotbah, dah selesai. Nggak ada pengenalan. Herannya saya ada mengenal seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang cukup terkenal ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Namun saya mengenal sekretarisnya, bahkan kepala stafnya saya kenal. Bahkan itu bukan saya menghakimi, tetapi ini jelas bahkan ini kesaksian daripada pekerja-pekerja di sana ya.
Mereka memiliki karakter yang sangat tidak terbentuk. Ya, parah saya katakan sebagai yang katanya penyampai firman Tuhan. Ya, saya sampai gini. Kenapa sih Bapak ini tidak merasakan itu kepada kepala penjaga menara doa? Kenapa sih Bapak itu tidak bisa peka dengan sekretarisnya sendiri yang bisa berhadapan dengan dia nggak bisa merasakan karakter-karakternya itu banyak yang harus dibongkar, ya? Karena pengalaman saya secara pribadi, di saat memang pimpinan penjemaatan ini benar-benar dipimpin oleh Roh, ya, nggak ada yang main-main nih. Orang-orang di samping dan sekeliling saya itu Tuhan bongkar semua, ya. Berapa jiwa pun di sini, baik anak-anak, ya, anak-anak juga yang persekutuannya tidak pas itu Tuhan bongkar semua. Nggak ada yang tertutup di sini, ya. Sekalipun itu kelihatan ditutupin, tetapi secara roh Tuhan pasti akan bukakan. Nah, sehingga Tuhan akan memberikan teguran. Si ibu ini, si bapak ini, si anak ini, semua itu Tuhan akan bukakan. Nah, kenapa ini di hadapan matanya bersama-sama dengan dia nggak bisa rasakan kalau banyak karakter-karakter yang harus dikikis? Itu karena apa? Ya karena memang sudah banyak hamba-hamba yang katanya hamba Tuhan, yang sudah besar, ya, yang tanpa disadari sudah mencuri kemuliaan Tuhan, mencari kemuliaan sendiri, ya, mengenyangkan diri sendiri, mencuri kemuliaan Tuhan, ya, membangun kerajaannya sendiri. Walau Tuhan yang mereka panggil, namun hidup mereka sudah menjadi Tuhan atas diri mereka, ya. Nah itu. Nah, jadi bagi para gembala saya mintakan miliki pengenalan akan Roh, supaya orang-orang sekitarmu walaupun itu beratus-ratus, ya, atau beribu-ribu, ya, Tuhan pasti akan tunjukkan si ini butuh didoakan. Saya terberkati dengan seorang hamba Tuhan, ya. Nah, jadi ini kalau saudara kenal David Ower, ya, pernah sekali saya melihat dia waktu KKR, ya, dan saya merasakan ada spirit yang sama di dalam beberapa hal, ya, pesan-pesan yang sama. Nah, dia berjalan nggak seperti yang lain, dia tiup-tiup gitu atau lemparkan jas, enggak. Dia berjalan biasa saja. Di saat dia berjalan, dia bisa merasakan spirit dari orang-orang sekitarnya, sehingga jauh loh itu, ya. Dia menyingkirkan beberapa orang seperti ini, tapi dengan lembut, ya. Nah, dia menghalau orang-orang, dia menjumpai seseorang, dia langsung doakan. Keren, ya. Seperti ini orang yang dipenuhi oleh Roh, ya. Karena Roh itu dekat, ya. Nah, jadi hamba yang benar akan mengalami hal seperti ini, pengenalan akan Roh. Sekalipun itu jauh di ujung kiri, jauh di ujung kanan, ya, pasti bisa dirasakan, ya. Saya merasakan satu contoh, ada satu pribadi yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Nah, dia akan dapat itu. Nah, ini. Apakah kita masih menemukan seperti ini? Sulit, ya. Sudah sulit menemukan gembala yang seperti ini. Oleh karena apa tadi, ya? Mereka hanya menggembalakan diri sendiri, ya. Bisa pergi traveling kemana-mana, ya. Sementara jemaatnya masih banyak yang berkekurangan, ya. Aturannya kalau dia punya berkat diperhatikan lah. Memang dia tidak akan bisa memperhatikan ribuan, tapi dibuatlah para pelayan-pelayan untuk cek jemaat-jemaatnya, ya, mana yang butuh ditopang doa, mana yang butuh dibantu, ya, mana yang hatinya terluka. Janganlah jadi gembala yang mamon, cinta uang, ya. Setiap minggunya hanya mengharapkan persembahan, ya, bongkar karung, ya kan. Ya, karena gereja besar biasanya angkat karung seperti yang dikatakan Sinterklas katanya, ya kan. Nah, kan bawa karung katanya di film-film anak-anak itu, ya. Yang ini sebenarnya cerita tahayul yang tidak bisa dipercaya, yang harus dibuang dari pikiran anak-anak, ya. Jangan diberikan pelajaran-pelajaran seperti itu karena itu tidak benar. Nah, jadi saya pernah melihat di satu gereja besar itu, saya melihat ada beberapa orang, gimana Tuhan pertanggungjawaban mereka ini di hadapanmu. Aku seperti itu, ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Artinya hanya persembahan-persembahan saja yang kau minta, ya, yang engkau sampaikan untuk mereka berikan persepuluhan.
Berikan buah sulung. Nah, buah sulung ini menjadi kontroversi ini ya kan. Benar enggak pemahaman tentang buah sulung selama ini yang diterima oleh para jemaat-jemaat? Nanti ada kalanya saya akan bukakan tentang persepuluhan dan tentang buah sulung ya. Nah, seperti apakah itu? Yang jelas saya sampaikan kepada saudara ya, berhikmatlah. Apakah pengertian seperti yang selama ini kita terima pengertian itu? Tidak. Ya, sebenarnya buah sulung itu penghasilan kita. Yang pertama, kita bawakan ke dalam gereja untuk didoakan loh. Ya, setelah didoakan, ambil persepuluhanmu, berikan kepada para Lewi. Ambil yang menjadi berkatmu yang akan kau berkati, baik kepada jemaat-jemaat atau siapapun, sebagai ucapan syukurmu ya. Nah, kalau saudara masih terlilit hutang, ada cicilan bank, ada cicilan rumah, cicilan motor, gaji 3 juta 1 bulan ya, terus hanya 3 juta ini, apa iya hanya karena itu kamu harus berhutang ya? Sementara gajimu tetap 3 bulan, kapan lagi kamu bayarkan yang 3 juta pertama kamu berikan ini? Berhikmat ya, berhikmat akan hal itu, berpengertian. Karena waktu saya membaca itu dulu, wow, saya katakan. Nah, makanya jadi anak-anak Tuhan ya, anak-anak Tuhan juga itu penting untuk membaca kebenaran firman Tuhan ya. Nah, supaya kita berpengertian, tidak tersesatkan ya. Oke. Jadi kita lanjut. Jadi tadi dikatakan jangan domba-domba itu sendiri tidak digembalakan. Jangan kita gembala-gembala hanya meminta persembahan-persembahan, kita tidak jenguk mereka, kita tidak kunjungin mereka ya. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ke ayat 5. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Inilah tadi berbicara jemaat-jemaat yang keluar dari penggembalaan, tetapi yang tidak dikunjungi lagi, yang tidak ditarik lagi oleh gembala-gembala, bahkan dibiarkan oleh karena persoalan ya. Nah, oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang-binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Tuhan sendiri yang akan menarik domba-domba itu daripada gembala-gembala yang hanya menggembalakan diri sendiri, yang hanya mencari keuntungan, membuka gereja-gereja, yang hanya mencari keuntungan, membuka penggembalaan-penggembalaan, yang hanya ingin mencuri kemuliaan Tuhan, yang hanya ingin membangun kerajaannya sendiri. Murka Tuhan besar atas gembala-gembala yang demikian. Jadi hati-hati ya. Hati-hati dengan para gembala yang tidak menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Ingat, jangan senang di saat gerejamu berdiri dan engkau membuka penggembalaan, ribuan, ratusan atau ribuan jemaat yang datang ke dalamnya. Jangan menjadi kebanggaan bagi dirimu, tetapi sungguh itu menjadi tanggung jawab besar bagi dirimu, sebab nantinya Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu sebagai domba yang Tuhan percayakan ya. Jadi setiap domba itu
Pertanggungjawaban atas nyawanya besar daripada engkau, hai para gembala yang Tuhan percayakan menggembalakan domba-dombanya. Ya. Jadi para gembala yang mementingkan diri sendiri, mereka disebut sebagai apa? Anjing-anjing pelahap. Kita membuka dari Yesaya pasal 56 ya. Bukan saya yang menyatakan diri sebagai saudara sebagai anjing-anjing pelahap ya, tetapi firman ya. Yesaya 56 ayat ke-11 ya. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Jadi ini berbicara para gembala-gembala yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang Tuhan percayakan, dengan apa yang Tuhan berikan ya. Semakin ingin meraup keuntungan dengan membuka gereja. Herannya saya di Indonesia, bahkan banyak dari luar negeri yang membuka gereja hanya untuk bisnis ya. Jadi gembala didatangkan ke sana. Nah, nantinya berbicara penghasilan. Nah, berapa yang dihasilkan, berapa korban-korban, berapa uang-uang yang masuk. Nah, jadi sama gembala ini diberikan sekian. Nah, dia pemilik gereja ini mendapatkan sekian. Alangkah menyedihkan hal seperti ini ya. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Jadi janganlah mengejar laba, mencari keuntungan membuka penggembalaan. Tetapi milikilah kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Oleh karena kasihlah engkau menggembalakan. Dan oleh karena panggilan, dan panggilan itu pun harus dinyatakan dengan sungguh-sungguh supaya kita tidak tersandung. Ya, itu ada firman Tuhan, ya. Nah, jadi itu yang Tuhan katakan, hukum bagi para gembala yang tidak melakukan tugasnya, ya. Poin yang kelima. Bagaimanapun hukum bagi gembala yang membiarkan domba-dombanya ya. Kita buka dari Yeremia. Jadi hukum bagi para gembala yang membiarkan domba-dombanya. Kita buka dari Yeremia pasal yang ke-23. Jadi mohon diperhatikan bagi para pendeta, bagi para gembala ya, yang tidak melakukan tugas yang benar, yang membiarkan domba-domba terhilang dan terserak ya. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Saya mengingat beberapa tahun lalu, di saat Tuhan memenuhi saya dengan kuasa ilahinya, Tuhan membawa saya dan diperlihatkan akan satu tempat, ya, di mana satu tempat ini itu seperti kuburan, seperti tanah yang benar-benar kencang gitu, padat, terkubur dan sangat terkubur gitu ya. Nah, benar-benar terpatri dia. Tetapi saya mendengarkan jeritan dari dalam, ya. Nah, jeritan-jeritan itu begitu memilukan. Mereka minta tolong, ya, tolong seperti itu, ya. Jeritan-jeritan yang sangat menyakitkan. Kemudian saya diberi penglihatan siapa mereka yang di dalam. Mereka adalah orang-orang yang memakai jubah-jubah kebesaran. Ya. Saya tanya Tuhan, siapakah mereka? Mengapa hukum bagi mereka begitu keras? Mengapa penghakiman bagi mereka begitu besar? Saya bilang,
Karena saya rasakan walaupun mereka terkubur ya, penghakiman kepada mereka sangat besar. Tuhan berfirman, mereka adalah orang-orang yang menyatakan diri sebagai hamba-Ku, sebagai gembala-gembala di dunia ini, tetapi yang tidak melakukan kemurnian daripada firman-Ku, yang tidak membawa domba-domba-Ku kepada kebenaran akan firman-Ku. Jadi hati-hati. Hati-hati. Ya. Sekalipun engkau gembala, hudinaha kainaha nahal hasadahu yaralahi kainaha hasana. Berjalanlah di dalam kemurnian dan kekudusan akan firman Tuhan. Ulangan pasal 31. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka, seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan, dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan utang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bersinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk,
mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab, sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi, pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti, sesudah aku mati, suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu. Maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka, dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk, dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari, malapetaka akan menimpa kamu, apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini, sampai perkataan yang penghabisan. Ulangan pasal 32. Nyanyian Musa. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu,
maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan, mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras. Dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba, dan domba-domba jantan dari Basan, dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik. Juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi gemuklah Yesurun dan menendang ke belakang. Bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun. Dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka Ia menolak mereka, karena Ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya, dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Mana Sorgawi.